Tolong bentangkan serbet untukku. Baiklah, sampai di sini dulu. Terima kasih 11 Cheng. Ada yang mau ditambah lagi? Ya. Pelayan. Halo, Saya mau 1 salad dan 3 steak. 5 es teh lemon dan 7 macaron isi. Untuk pencuci mulut. baik. Semua pesanan tunggal ya. Masih ada lagi? Sekian dulu. Bosku, soda air boleh? Boleh. Terima kasih banyak. Halo, Ini untuk Nona ini. Perlu saya bantu? Baiklah. Sebelas Cheng bagianku untukmu. Nanggong. Terima kasih. Masa sama aku masih sungkan? Bos Gusteaku juga untukmu. Santap pelan-pelan. Shishi. Jangan pergi. Melihat orang bertengkar tidak ada menariknya. Izin 11 tidak. Bukan cukup dengan teman lama saja? Nanggong Liuli menemanimu. Kenapa kamu masih ikut aku? Jangan terlalu manja ya. Sampai hari ini akhirnya kamu mengungkapkan isi hatimu ya. Di hatimu aku memang selalu manja dan tidak mengerti. Jangan salah paham maksudku. Aku salah paham apa? Kamu bersama Nanggong Liuli. Aku melihatnya sendiri. Dan kamu juga bersama itu Fuboya. Aku sudah berkali-kali aku jelaskan padamu. Fuboya hanya teman lamaku. Nanggong Liuli juga hanya teman lamaku. Aku.
Izin 11 kembali. Izin 11. Nanggong, kenapa kamu harus seperti ini? Apa salahnya perbuatanku? Bukankah ini untuk kebaikan kita sendiri? Untuk kebaikan kita sendiri. Fuboya? Bukankah kamu suka dia? Kenapa apa aku salah ngomong? Gak masalah. Kamu mau mikir gimana juga gak apa-apa. Gue rasa setelah pulang dari luar negeri, kamu kayaknya berubah banget. Yang berubah bukan cuma gue. Kamu pun juga. Gue gak ngerti kenapa kamu rela ngasih segalanya buat Gu 11 Ceng. Dan kenapa kamu selalu ngejauhin Jin 11. Banyak hal udah berlalu bertahun-tahun lalu. Harusnya kita coba buat move on dong. Coba deh buka hati sama orang baru. Dan coba buat terima perasaan baru. Orang baru? Berapa lama pun gue pergi, gue selalu yakin. Di hati Gu 11 Ceng pasti masih ada gue. Dulu gue gak punya hak buat berdiri di depannya. Sekarang setelah melewati semua cobaan, akhirnya gue bangkit kembali. Kenapa gue harus nyerah? Kenapa gue harus kasih dia ke orang lain? Tapi Jin 11 itu orang yang dipilih sama nenek Gu buat Gu 11 Ceng. Jangan gitu nanti mabuk. Mabuk biar gue bisa lupa semuanya lebih baik. Gue pasti bakal bikin 11 Ceng balik ke gue. Pasti bakal. Ada apa lagi? Gak ada, cuma pengen ketemu kamu. Nanti nonton film bareng yuk. Gue sibuk, gue ada orderan buat cari duit. Gue bisa nunggu kok, kita bisa nonton malam. Gimana kalau gini kamu naik aja, gue anterin. Kamu gak salah ya? Gue bawa mobil sport buat jadi supir orang. Emang kenapa gini malah bisa dapat lebih banyak orderan? Gue janji gak ganggu kamu nyetir di depan, gue ngikut di belakang. Lagian malam-malam gini banyak orang mabuk. Gue harus jamin keselamatan kamu dong. Gue gak ada duit buat bayar bensin kamu. Ngebantu kamu itu kehormatan buat gue, jangan sungkan. Terus mobil gue gimana? Silakan. Ayo cari duit. Ayo pak. Gue aja. Hubungi keluarganya, serahkan ke kamu. Sama kuncinya juga. Oke, kedepannya pelanggan seperti ini. Jangan lagi terima pesanan, bagaimana seorang gadis kecil bisa menanganinya. Aku bukan gadis biasa. Itu benar juga, ayo naik mobil, pesanan berikutnya di mana?
ke bioskop. Kamu benar-benar hebat, sehari 8 pesanan. Maksudku pergi nonton film. Aku tahu, ayo pergi. Nonton film. Cepat pergi, nanti kehabisan tiket. Bagaimana dengan mobilku? Besok lagi. Dengar aku. Buka pintunya, aku ada yang mau bicara. Jin 11. Apa yang bisa kita diskusikan? Buka pintunya dulu biar aku masuk. Setidaknya berikan aku piyama. Nenek, Kamu pantas. ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Nenek benar bukan seperti yang kamu pikirkan. Gu 11 Cheng setiap hari membawa Nangong Liuli. Masih menyalahkan aku bertemu Fuboya. Sangat tidak masuk akal. Standar ganda. Tunggu aku melewati masa ini. Tunggu ibu kembali dengan selamat. Aku tidak akan bertemu kamu lagi. Aku bantu kamu bawa. Tidak perlu, aku kuat, aku yang bawa. Hampir tumpah, aku yang bawa. Oke. Siapa ini? Bos, terima telepon. Hei bos, kalau tidak ada apa-apa aku tutup, aku sedang mengalami momen penting hidupku. Momen penting apa? Nonton film dengan Anan. Berikan aku 2 menit. Oke, tunggu sebentar. Bos, cepat bilang, filmku mau mulai. Ini masalahnya, seorang teman aku bertanya. Setelah bertengkar dengan wanita harus bagaimana? Siapa wanita itu, pemilik toko? Bilang juga kamu tidak kenal, seriuslah. Ini soal mudah. Suruh temanmu ini pikirkan baik-baik. Di mana dia salah, di mana dia membuat orang merah. Kemudian minta maaf, minta pengampunan, 3 langkah. Tidak boleh kurang. Mengapa minta maaf, minta pengampunan? Bertengkar bukan aku. Teman saya punya masalah sendiri. Kalau begitu temanmu itu, lebih salah lagi, kamu tahu kenapa? Kalau cowok dan cewek bertengkar, selalu salahnya cowok. Kalau masih ada pertanyaan lain silakan lihat poin sebelumnya. Oke bos, film saya mau mulai, tutup ya, bye. Halo. Minta maaf. Ngaku salah. Tolong maafin. Kamu udah tidur belum? Gak bisa tidur hari ini, moodnya jelek. Gimana kamu bisa cerita sama aku?
gak kamu ketemu sama orang yang sok tahu banget? Sok ngatur dan gak masuk akal. Keterlaluan Hijin 11. Sejauh itu kamu benci sama dia. Dia siapa buat kamu? Musuh bebuyutan sama debt collector. Jadi hari ini kamu modnya jelek karena orang itu ya? Walaupun dia memang menyebalkan itu udah aku duga. Tapi kenapa dia cuma percaya sama orang lain dan gak percaya sama aku sama sekali bikin kesel banget. Emang agak keterlaluan sih, tapi kayaknya dia gak sengaja kok. Mungkin dia gak terlalu kenal kamu. Bukan gitu, kamu gak tahu. Sore tadi aku udah berusaha banget buat baikan sama teman. Malamnya dia malah merusak lagi. Teman-teman siapa jangan-jangan? Orang yang spesial buat kamu ya? Perhatianmu kok aneh-aneh. Sebenarnya dia bukan orang yang spesial-spesial amat sih. Beneran cuma teman dekat aja. Teman biasa. Sudah kubilang. Teman biasa. Ngomong-ngomong, kemarin aku lihat di jadwalnya Direktur Nanggong. Ada ini nih. Makan malam bareng. Direktur Nanggong, foto itu dihapus ya. Aku cuma suruh kamu backup jadwal kerjaku. Tapi ini jadwal pribadiku. Jangan lakukan ini lagi ya. Maaf direktur, saya tidak akan mengulanginya lagi. Ingat ya, perusahaan mempekerjakan kalian untuk bekerja, bukan untuk ngobrol-ngobrol ya. Itu tadi tambahan detail dari saya untuk beberapa proposal. Terima kasih semuanya. Mulai hari ini, untuk meningkatkan kreativitas karyawan Departemen RD, saya akan menambahkan mekanisme evaluasi ide dengan pembagian tugas yang jelas, memastikan hak setiap karyawan terlindungi dengan baik. Dari hasil rencana kali ini, sejauh yang saya tahu ide intinya berasal dari Hijin 11. Direktur Nanggong memimpin tim dengan baik. Dalam waktu singkat mencapai hasil yang luar biasa. Sungguh langka. Bosku terlalu memuji. Kami akan terus berusaha. Ada apa denganmu hari ini, sebelumnya saat rapat? Kamu tidak pernah memihak siapapun. Masalah perusahaan yang dilakukan ya dilakukan, yang tidak ya tidak. Saya tidak punya alasan untuk membuatnya tidak nyaman saat ini. Karena perusahaan? Kamu hanya ingin membela Nona Hikan? Bagaimana siap mengakui kesalahan? Tidak mungkin. Rixi Yang besar pasty ada sesuai to yang desembenyukan. Temanmu itu seharusnya minta maaf pada Nyonya Bos. Perlu bantuan saya? Dari hasil rencana kali ini sejauh yang saya tahu, ide intinya berasal dari Hijin 11. 11 Cheng, sebenarnya kamu mau apa? Mungkinkah?
Masuk. Ada apa langsung bilang saja. 11 Cheng, kamu tahu. Saya tidak pernah melupakan masa lalu kita. Ini perusahaan. Saya tidak ingin membahas hal di luar pekerjaan. Jika kamu datang untuk urusan pribadi, silakan keluar dan tutup pintunya. Apa maksudnya? Saya rasa saya harus mengundurkan diri. Sebagai Direktur Departemen RD, dalam rapat kerja disebutkan ada kesalahan besar. Saya tidak punya muka untuk terus memimpin tim, apalagi berdiri di hadapanmu. Saya rasa saya pantas mengundurkan diri. Apa kamu serius? Direktur Nanggung benar-benar mencetak surat pengunduran diri? Kenapa jangan-jangan karena Hijin 11? Karena dia saat rapat bosku bilang, desain semuanya dibuat oleh Hijin 11. Bagaimana wajah direktur bisa diselamatkan lagi apalagi dengan level pekerjaan direktur kita sampai terpaksa seperti ini? Benar-benar merasa sangat teraniaya. Apakah desain itu benar-benar dibuat oleh Hijin 11? Ada bedanya? Dia juga anggota tim RD kita. Apakah salah jika direktur yang menandatanganinya? Hanya orang itu karena dekat dengan bosku. Ingin membuat direktur marah dan pergi lalu kamu bilang, apakah dia benar-benar punya hubungan khusus dengan bosku? Benar-benar tidak ada habisnya. Siapa yang dekat dengannya? Siapa yang menggunakan hubungannya untuk mengintimidasi orang lain? Jelas-jelas Nanggong yang mengambil hasil kerjaku, malah menyalahkanku. Aku tidak menyangkal kemampuan kerjamu. Hanya menunjukkan metode kerja yang benar sebagai pemimpin. Kamu tidak seharusnya menghapus kerja keras anggota tim. Kesuksesan sebuah tim, kemampuan dan pemahaman pemimpin sangatlah penting. Bosku benar, jadi aku merasa sangat bersalah. Izinkan aku mengundurkan diri. Ada situasi di bos cepat datang untuk menangani masalah. Baik, bisa. Sebelas Chen. Apakah kamu begitu tidak sabar ingin aku pergi? Kamu sendiri yang mengajukan pengunduran diri, aku tidak memaksamu. Nanggong, tahukah kamu hari ini? Hal paling salah yang kamu lakukan adalah apa? Sebagai karyawan, kamu boleh tidak puas dengan atasanmu. Tapi jangan pernah menggunakan cara paksa untuk memaksa bosmu. Di dunia ini tidak ada orang yang tidak bisa digantikan. Begitu juga denganmu. Apakah maksudmu dengan kalimat tadi adalah mengisyaratkan, aku sudah digantikan oleh Hijin 11? Aku sudah bilang. Aku tahu aku salah dulu, aku tidak seharusnya pergi. Tidak seharusnya pergi tanpa pamit, tidak seharusnya memilih untuk meninggalkanmu. Kalau tidak orang yang ada di sampingmu sekarang pasti masih aku. Tidak akan ada Hijin 11. Cukup, ini adalah kantorku. Aku tidak ingin membahas topik seperti ini jika kamu tidak pergi. Aku yang pergi. 11 Chen. Ada apa? Tidak ada. Kamu tidak perlu khawatir aku akan pergi. Aku akan menghilang, anggap saja. Anggap saja aku sudah mati. Apa ini? Tidak ada. Hanya beberapa suplemen dan vitamin. Ini obat resep untuk gangguan jiwa. Kenapa kamu minum ini? Aku
Sebenarnya selama ini, kondisi saya tidak terlalu baik. Tidak bisa makan dan tidur, kata dokter. Saya sudah mengalami depresi sedang. Depresi. Ayo bangun. 11 Cheng. Jangan seperti ini. Selesai kalau Nyonya datang. Semuanya akan hancur tidak. Telepon. Nyonya tunggu sebentar, saya tadi salah lihat. Bos tidak ada di dalam, bos ada di sana. Selesai semuanya hancur. Ada lipstik. Huayan bukan perusahaan kosmetik terbesar. Kamu wakil direktur kok tidak punya lipstik. Lipstik ada banyak. Nyonya warna apa? Merah menyala. Bu 11 Cheng. Sebelas. Hebat ya Hijin 11. Hijin 11 tunggu sebentar. Hijin 11 tunggu sebentar. Hijin 11. Kamu begitu saja pergi. Menciummu harus bayar. Kamu tahu apa yang kamu lakukan tadi? Tidak mau jelaskan. Apa yang mau dijelaskan? Cium ya cium. Aku cium biar Nangong Liuli lihat, tunjukkan kekuasaan. Ada apa? Tunjukkan kekuasaan. Siapa yang mengajarimu? Nenek. Kamu ketawa apa? Tidak, aku hanya tidak menyangka. Kamu suatu hari akan percaya kata nenek. Tapi tadi kamu lakukan itu di perusahaan. Memang kurang tepat. Kamu dan Nangong Liuli kalian sangat tepat. Aku dan dia. Kamu dan kalian sudah berpelukan. Aku dan situ kami berempat lihat. Aku hanya menopangnya, tapi itu tidak penting. Yang penting adalah apakah Anda benar-benar akan menemui jalan buntu. Aku dan dia menemui jalan buntu. Bos Gu, kau tidak. Apa yang salah? Jelas dia telah menyusahkan saya. Beraninya aku memberinya kekuatan. Kau sudah marah selama 2 hari dan aku tidak punya waktu. Ceritakan tentang hal ini. Memang benar bahwa kesalahan Anda pada awalnya. Bos Gu, kesulitan Anda ulangi. Kau masuk ke timnya. Anda merancang dan mengembangkan sesuatu bahkan jika itu adalah inspirasi Anda. Tapi itu juga hasil dari seluruh tim. Anda tidak bisa karena alasan pribadi Anda dan dia. Hanya berdebat dengannya langsung di pintu ruang konferensi ini adalah rasa tidak hormat kepada pemimpin. Akan membuat orang lain melihat. Bu 11 Cheng. Dengarkan aku dulu. Aku benar-benar ingin kau berada di Nangong. Pelajari lebih lanjut. Jangan bawa emosi ke tempat kerja. Jangan melihatnya sebagai lawan dalam hidup. Bos Gu, kata-kata ini. Tolong tinggalkan direktur pendidikan Nangong. Anggota tim kecil saya tidak layak. Hijin 11. Jangan ikuti aku. Bu 11 Cheng, aku benci kamu.
hidangan wanita tua. Nenek makan lebih banyak. Nenek, aku sudah kenyang. Nenek makan. Terima kasih, mohon tolong berikan ulasan yang bagus. Terima kasih. Suyan 11, kau terlalu banyak. Katakan pada 11:11 aku akan pergi ke Huayan sekarang. Anan akan datang. Tapi bos dan bos sangat berisik. Jika Anan datang dia, tidak akan membuat kantor besar. Tidak bisa, tidak bisa. Sudah. Anan, aku tidak bisa. Apa yang kau lakukan? Aku takut aku sedang. Aku akan menemuimu untuk terakhir kalinya. Kita di akhirat. Apa yang salah? Aku sangat beracun. Tubuhnya seperti api. Aku hanya ingin kau mati. Saya flu. Aku lihat dulu. Kamu tadi kirim pesan padaku, bukannya masih baik-baik saja ya? Aku ditiup oleh belasan AC di kantor. Tiba-tiba saja flu. Belasan AC. Bukankah perusahaan Huayan kalian memproduksi kosmetik? Sejak kapan beralih memproduksi AC? Bukan hanya itu, lusa akan memproduksi kulkas. Aku benar-benar tidak bisa. Menyelamatkan satu nyawa setara dengan membangun 7 pagoda. Jangan makan malam dengan bos wanita. Antar aku pulang. Setelah aku sembuh, aku akan mentraktirmu seumur hidup. Baik. Asalkan kamu tidak berbicara denganku menggunakan suara aneh, kamu suruh aku apa saja aku mau. Aku pasti berhutang padamu di kehidupan sebelumnya. Maka aku memesanmu dari aplikasi supir pengganti malam ini. Waktumu aku sewa sepenuhnya. Aku sewa sepenuhnya. Kalau kamu terus melihatku seperti itu, aku laporkan kamu karena pelecehan. Tidak ada. Aku hanya mengagumi kemampuan menyetirmu yang mahir. Kamulah. Hari ini sudah banyak orderan, awalnya ingin setelah selesai kerja. Bersantai bersama 11:11. Tidak disangka kamu malah menyuruhku jadi kuli. Maaf ya. Aku tidak tahu kamu sangat lelah hari ini. Mengapa tiba-tiba minta maaf? Tidak sampai segitunya, apapun dilakukan pasti lelah. Lagi pula mendapat orderan darimu ini tidak rugi juga. Pinggirkan mobilnya. Apa?
Apa yang kamu lakukan? Turunlah, aku yang akan menyetir. Tidak usah, ini kan sudah bayar. Aku jamin akan menyetir dengan aman dan tidak akan tertidur. Lagi pula bukankah kamu tidak enak badan? Aku pura-pura tidak enak badan. Bukankah kamu sudah tahu? Turunlah biar aku yang menyetir. Jangan banyak bicara, cepat masuk ke mobil. Apa aku harus menggendongmu turun, atau kamu turun sendiri? Duduklah dengan baik, aku yang akan menyetir. Berangkat pulang. Sebelas, aku ingin mencoba sesuatu dengan situ Shuo. Nona Lu, meskipun kamu adalah obat terbaik untuk gangguan hubungan intim, tapi jangan lupa datang ke klinik untuk kontrol ulang. Anan bangun. Apa maksudnya? Apa hubungannya dengan hambatan keintiman itu denganku? Tidak ada apa-apa, jangan salah paham. Situ Shuo. Siapa yang mengirim pesan ini? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Mengapa kamu benar-benar mengejarku? Aku tidak menyembunyikan apapun. Sebenarnya, hal ini tidak bisa dijelaskan dalam 1-2 kalimat. Anan, Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Anan.
Jangan pernah menyebut situ Shuo lagi. Apa yang terjadi dengan Anan? Matikan ponsel. Apa yang terjadi dengan dua orang ini? Nangong. Apa lagi yang terjadi denganmu menghadapi masalah? Tidak bisakah kamu menanganinya dengan baik? Apakah kamu harus begitu impulsif? Apakah ini hari pertama kamu mengenalku? Pertama kali tahu sifatku. Jika aku tidak pernah impulsif, mungkin kita tidak akan pernah bertemu. Bukan begitu. Aku harus mencoba sekali lagi, terakhir kali. Aku tidak percaya 11 Cheng benar-benar jatuh cinta pada Hijin 11. Aku harus merebutnya kembali. Apakah masih harus melanjutkan? Apakah kamu sebaiknya berbicara jujur dengan Gu 11 Cheng sekali? Jangan menanganinya dengan begitu radikal lagi. Ini hanya akan membuat kedua belah pihak terluka. Lebih baik kamu serius. Mendengarkan apa yang ada di hati Gu 11 Cheng. Kamu pikir dia sekarang masih akan mengatakan isi hatinya padaku? Dia membenciku. Aku hanya harus menyingkirkan Hijin 11 itu, baru bisa berdiri di sampingnya lagi. Jadi, Nangong. kamu tidak perlu menasihatiku lagi. Aku tahu apa yang aku lakukan. Boya, kamu hanya perlu memberiku doa, itu sudah cukup. Akhir pekan ini disebut sebagai bulan super. Bulan purnama Taurus akan datang. Ini adalah sejak tahun 1948, yang terdekat dengan bumi dari bulan super, dan juga fenomena yang hanya muncul setiap 18 tahun. Menurut survei awal kami di internet, banyak anak muda, pencarian dan topik tentang supermoon ini, semuanya mencapai puncak yang sangat tinggi. Jadi tim RD kami siap untuk mengambil tema supermoon dan meluncurkan serangkaian produk Huayan dengan desain kemasan bertema bulan baru yang akan menonjolkan Empat Tema Utama, kehangatan Kesemerlangan, kemurnian dan kelembutan untuk membawa produk baru Huayan ke tingkat yang lebih tinggi. Seri tema ini sangat bagus. Tentu saja tema bulan ini terinspirasi dari 5 tahun lalu saat saya masih kuliah.
Ketika saya dan seorang teman berjanji untuk mengamati bulan bersama, sayanya itu tidak terwujud. Jadi bosku bisa menyetujui desain supermoon kami ini. Untuk dicoba. Maka sore ini saya akan mengirimkan proposal ke kantor bosku untuk persetujuan Anda. Apa itu supermoon dan janji dengan seseorang? Seolah-olah orang lain bodoh. Bukannya ingin mengajak Gu 11 Cheng melihat supermoon. Saya tidak tertarik. Bosku, apakah Anda akan ada di kantor pada hari supermoon? Saya rasa hari itu saya akan menyelesaikan proposal. Saya ingin berdiskusi dengan Anda. Saya belum tentu ada di akhir pekan. Seri ini harus diluncurkan dengan cepat. Bosku, saya menunggu Anda. Situ tolong lakukan sesuatu untuk saya. Xiaofei, bagaimana kalau kita makan malam di restoran itu? Saya tidak mau malam ini ada supermoon. Anda tidak mengajak pacar Anda untuk melihatnya. Bulan merah itu sangat ajaib-ajaib. Konon semakin dekat bulan dengan bumi semakin besar magnetnya. Magnet itu mempengaruhi orang. Mungkin malam ini pacar Anda akan melihat Anda cantik seperti bunga dan setia pada Anda. Apa itu setia? Yang jelas itu akan membuat orang emosi tidak stabil dan bertengkar terus. Gu 11 Cheng ini. Luan An kenapa baru sekarang menelepon saya? Bagaimana kabarmu, ada apa dengan situ? 11-11 cepatlah datang menyelamatkan. Menyelamatkan saya. Anda lagi kirimkan lokasi Anda pada saya. Saya akan segera datang. Telepon saya sudah selesai, pesanan Anda sudah selesai. Jangan pergi belum selesai. Kenapa kau tarik aku? Lepaskan tanganmu. Hari ini meski kau bunuh aku, kau harus bantu aku. Belum bisa membuat Nyonya Bos senang. Kalau tidak, teman baikmu dan bosku masih akan terus berkelahi. Kau balas dendam ya, kau tarik aku sampai sakit. Aku bersumpah setelah semua ini selesai. Mau pukul mau bunuh terserah kau. Luan An. Kemana dia pergi? Jangan-jangan dia benar-benar mabuk dan jatuh di suatu tempat. Apa? Ini bukan tempat kejutan yang disiapkan orang untuk pacarnya, kan? Apa aku salah masuk? Lebih baik cari Anan dulu.
Bosku proposal sudah siap aku yang. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk, silakan coba lagi nanti. Gu 11 Cheng, kau sedang apa? Aku ingin minta maaf padamu. Maaf selama ini. Aku mengabaikan perasaanmu. Karena kedatangan Nangong. Aku menganggapmu sama seperti dia orang yang berpengalaman. Aku lupa kau sebenarnya selalu menjadi pembawa acara. Tentang hubungan di tempat kerja tidak terlalu ahli. Aku seharusnya tidak menyalahkanmu. Kau butuh waktu untuk belajar. Dan aku, orang yang seharusnya memberimu waktu. Aku juga mengabaikan waktu kita bersama. Meski kita bertemu karena kontrak. Tapi baik di keluargaku, maupun di perusahaan. Kau telah membantuku melewati banyak kesulitan. Maaf. Bisakah kau memaafkanku? Kau membuatku sangat marah. Beberapa lampu bintang. Sekuntum bunga ingin membuatku memaafkanmu. Aku tidak. Bagaimana kalau ini? Balon-balon ini semuanya kusiapkan untukmu. Asalkan kau memotongnya dan melepaskannya, kesedihan, ketidakbahagiaan, kemarahanmu akan dibawa pergi oleh mereka. Tidak bahagia. Bagaimana ketidakbahagiaanmu? Udah pergi. Belum, aku masih marah. Terus aja. Aku yang salah. Maaf. Kamu jahat, kamu sangat jahat. Kamu sama orang lain ganggu aku. Aku gak bakal maafin kamu. Bos ini minta maaf, minta maaf, minta maaf 3 langkah. Mantap banget. Aku pergi.
Jangan pergi dong. Mereka udah baikan aku ngapain di sini. Aku belum selesai, nanti aku mau nyiapin kembang api. Matiin lampu, nyalain lampu. Aku pergi, kamu aja di sini digigit nyamuk. Anan, kamu takut digigit nyamuk? Ya ada aku. Kamu ngapain? Kamu tarik baju ngapain? Kenain. Semua nyamuk dengerin aku. Gak boleh gigit Anan, semua gigit aku. Kenain beneran dingin banget. Manajer Nanggong. Manajer Wu, bosku suruh aku datang. Sama kamu cek desain seri baru bosku. Oh iya? Malam ini ramalan cuaca bilang mendung. Kayaknya gak bakal lihat supermoon. Jadi aku cuma bisa temanin manajer Nanggong. Di draft desain udah lihat. Kita kerja. Ini semua kamu yang siapin. Katanya. Di sini tempat terdekat buat lihat supermoon. Gak nyangka. Bos Gu Huayan yang terhormat, nyiapin kejutan buat cewek udah mahir ya. Jangan-jangan kamu punya banyak pengalaman. Situ Shua yang bantu aku siapin. Situ. Kita tulis harapan yuk. Katanya kalau naikin ke udara. Tempat terdekat sama bulan, semua harapan bisa terkabul. Kalau aku mau nulis. Harapan supaya seseorang dari hidup aku hilang. Bohong deh. Kalau kamu masih nakal gini, lihat deh aku ngapain. Pulpen mana tulis harapan? Butuh pulpen dong. Ada apa? 11-11 nggak apa-apa.